Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Kadarudin selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Metode Dakwah Islam, serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video kali ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu mengenai strategi dakwah masyarakat plural. Saya Wahyuni NIM 1931056 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi nantinya. Dan adapun anggota kelompok saya yakni Miftahul Khair dan Supriyadi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan poin-poin penting dari materi kali ini, yakni yang pertama mengenai pengertian masyarakat plural, yang kedua strategi dakwah masyarakat plural, yang ketiga metode dakwah masyarakat plural, dan yang terakhir mengenai materi dakwah. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi. Baik, kita mulai dari pengertian masyarakat plural. Masyarakat plural adalah masyarakat yang memiliki keberagaman segi budaya, suku, dan etnis. Plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, dan pluralitas artinya kemajemukan. Nah, pluralitas berhubungan dengan keberagaman dan kemajemukan. Kemudian juga Indonesia adalah masyarakat yang multikultural yang memiliki beragam etnis, suku, dan budaya sehingga dapat ditemukan yang dimaksud dengan masyarakat plural. Baik, selanjutnya yaitu strategi dakwah masyarakat plural. Dalam Al-Quran memberi petunjuk bahwa dalam melaksanakan dan memelihara persaudaraan Islam diperlukan sikap yang terbuka, yaitu sikap sedia mengakui kebenaran orang lain jika memang ternyata benar, dan mengakui kesalahan diri sendiri jika memang ternyata salah. Nah, hal ini tidak mudah untuk dilakukan karena memerlukan tingkat ketulusan dan kejujuran yang amat sangat tinggi, sehingga tidak merasa benar sendiri, seperti itu ya. Kemudian pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran serta sistem penyebaran agama atau yang dalam Islam terkenal dengan istilah al-dakwah. Pemahaman yang benar terhadap semua persoalan pada gilirannya akan sangat bermanfaat dalam merespon problem pluralitas umat dalam berbagai segi yang akhir-akhir ini sering terkoyak. Berangkat dari pandangan Al-Quran yang khas tentang pluralisme ini, sesungguhnya kita dapat menarik ibrah bahwa pemahaman pluralisme tidak cukup dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, berbeda suku, bangsa, dan agama, yang justru terkesan mengisyaratkan adanya fragmentasi, bukan pluralisme. Pertama, menyadari bahwa heterogenitas masyarakat sasaran dakwah atau mad'u yang dihadapinya. Baik, yang kedua, dakwah hendaknya dilakukan dengan menafikan atau menghindari ataupun menolak unsur-unsur kebencian. Kemudian yang ketiga, dakwah hendaknya dilakukan secara persuasif, jauh dari sikap memaksa. Kemudian yang keempat itu menghindari pikiran dan sikap menghina dan menjelek-jelekkan agama atau menghujat Tuhan yang menjadi keyakinan umat agama lain. Selanjutnya yang kelima ada menenggang ataupun seperti mengindahkan kepentingan orang lain ataupun menimbang perasaan orang lain pada perbedaan dan menjauhi sikap ekstremisme dalam beragama. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh moderator sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya mengenai materi dakwah akan saya jelaskan sendiri, di mana seorang dai harus memperhatikan dalam memilih materi dakwah. Memilih materi dakwah yang dimaksud di sini adalah dengan sepadat mungkin mengedepankan pesan-pesan agama yang memberi kesejukan
dan menghindari provokasi massa ke arah yang destruktif atau perpecahan. Untuk memilih materi dakwah seperti termasuk di atas, di samping ditentukan oleh apresiasi positif kepada yang lain, juga yang terpenting adalah kematangan para dai dalam memahami pesan-pesan atau ide moral Islam secara keseluruhan. Adapun dimensi dakwah yang terabaikan tersebut adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Islam secara menyeluruh. Keterbelakangan, ketertinggalan, dan keterpinggiran umat Islam dari peradaban global dewasa ini adalah beberapa realitas yang kurang tersentuh dalam materi dakwah. Adapun dari pemaparan makalah di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dakwah adalah kewajiban yang harus diemban bagi setiap muslim dan disampaikannya dengan cara-cara yang arif dan bijaksana. 2. Dalam pelaksanaan dakwah pada masyarakat yang pluralis, metode dakwah bi al-hikmah harus dikedepankan. 3. Keragaman atau kemajemukan hidup manusia dalam berbagai hal merupakan sunnatullah. 4. Mengakui dan menerima keragaman dalam seluruh aspek adalah sesuatu yang wajar. 5. Hidup dalam masyarakat majemuk akan eksis jika setiap orang saling memahami, saling mengerti, saling menghargai, dan saling menerima dan saling memaklumi. Yang terakhir itu, dakwah Islamiyah akan lebih bermakna jika dilakukan dengan melibatkan kerjasama dengan semua pihak, termasuk mereka yang berada di luar Islam. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.